warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali dengan Bu Junjung. Kali ini kita akan belajar sesuatu. Apakah itu? Sebelum belajar, seperti biasa, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dapat berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Berdoa selesai. Anak-anak, sudah siapkah kalian untuk belajar pada hari ini? Siapkan diri kalian dan siapkan alat tulis serta buku kalian. Kita akan mulai belajar. Tetapi sebelumnya, Bu Junjung punya pertanyaan nih untuk kalian semua. Siapa yang tadi pagi sudah membantu orang tuamu di rumah? Mungkin ada yang menyapu, mencuci piring, mengepel, dan lain sebagainya. Hebat, kalian semua sudah dapat membantu meringankan pekerjaan. Apa yang sudah kalian lakukan tadi termasuk dalam pencerminan nilai-nilai pada Pancasila, seperti pembahasan kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, dengan fokus muatan pembelajaran PPKN. Adapun pembelajaran kita hari ini didasarkan pada kompetensi dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, indikatornya adalah 1. Mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 2. Menganalisis sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Wah, gambar apa itu ya? Iya, itu adalah gambar sedang diadakan upacara bendera. Siapa di antara kalian yang pernah menjadi petugas pemegang teks Pancasila seperti anak di gambar tadi? Kalian tentu sudah hafal dengan sila-sila yang ada pada Pancasila. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengamalkan sila-sila tersebut? Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang sila-sila pada Pancasila, mari kita perhatikan tayangan video berikut ini. Kalian amati dengan seksama ya. Kita kasih makan yuk. Ya, yuk. Ya, Mana dia? ya, pelan-pelan kasih makan. Ya. Kunci tunggu ini. Jangan lari, harusnya pelan-pelan. Nanti kabur. Nih kasih nih. Suapin.
Iya, Bu. Ini dia. Sila kelincinya. Kucingnya lagi makan. Apa yang terjadi pada kejadian tadi? Betul, ada seorang anak yang menolong hewan yang sedang kelaparan. Apakah tindakan ini terpuji? Tentu saja, sebagai makhluk sosial, kita manusia sudah seharusnya menolong satu sama lain. Bukan hanya manusia, kita juga harus menyayangi makhluk lain, contohnya seperti di tayangan tadi. Saling menolong adalah salah satu pengamalan sila Pancasila loh. Apakah kalian masih ingat saling menolong termasuk pengamalan sila keberapa? Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Mari kita pahami lagi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna bahwa kita harus beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama dengan antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Walaupun kita memiliki teman yang memiliki agama yang berbeda dengan kita tetap harus saling menghormati dan harus bisa bekerja sama dengan mereka. Lalu, kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Dan juga kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Nah, sekarang kalian sudah lebih memahami nilai-nilai sila ke-1 kan? Mari kita lanjut ke nilai-nilai pada sila kedua. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia dengan berbagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan juga persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat,
hak dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Adapun contoh penerapan nilai sila kedua dalam kehidupan sehari-hari diantaranya mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Contoh perilaku yang sesuai dengan nilai sila kedua adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contoh kegiatan kemanusiaan diantaranya bersedekah kepada orang lain, ikut serta dalam kegiatan donor darah, membantu korban bencana alam, dan lain sebagainya. Lalu contoh yang ketiga untuk perilaku yang sesuai dengan nilai sila kedua yaitu berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Apa yang dimaksud dengan berani menegakkan kebenaran dan keadilan? Apakah kalian sudah melakukannya? Contoh perilaku yang mencerminkan berani menegakkan kebenaran dan keadilan diantaranya adalah menaati peraturan. Nah, kalian pasti menemui peraturan baik di rumah maupun di sekolah, bukan? Sudahkah kalian menaatinya? Menaati peraturan merupakan suatu bentuk berani menegakkan kebenaran. Dengan kalian mengikuti peraturan yang berlaku, maka itu sudah mencerminkan keberanian yang ada di dalam diri kalian. Selanjutnya adalah berkata jujur. Kalian pasti sudah tahu kan apa itu berkata jujur? Ya, berkata jujur adalah berkata sesuai dengan kenyataan, apa adanya. Dengan berkata jujur, tentunya itu dapat menegakkan kebenaran dan tentunya kita akan dipercaya oleh orang lain. Lalu perilaku lain yang mencerminkan menegakkan kebenaran dan keadilan adalah berani mengakui kesalahan. Siapa yang pernah berani mengakui kesalahan sendiri? Hebat, tidak semua orang bisa berani mengakui kesalahan. Berani mengakui kesalahan adalah sikap ksatria yang patut dihargai dan harus kita lakukan. Tidak perlu takut untuk berbuat salah, tetapi kita juga tidak perlu takut untuk mengakui kesalahan yang kita perbuat. Nilai sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini dilambangkan oleh pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Kaitannya sebagai negara Indonesia,
di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Adapun contoh penerapan nilai sila ketiga di antaranya 1. Sikap cinta tanah air. Sikap cinta tanah air adalah sebuah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap bangsa. Sikap cinta tanah air tercermin dari perilaku sebagai berikut. Bangga dengan produk dalam negeri dan membelinya. Lalu, dengan kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, yang dapat kita lakukan adalah melestarikan budaya bangsa. Dan kita juga dapat mengikuti kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dan juga memperingati hari-hari lainnya. Contoh nilai sila ketiga yang lain adalah rela berkorban demi bangsa dan negara. Rela berkorban demi bangsa dan negara adalah perilaku atau sikap seseorang yang ikhlas berbuat atau berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Kemudian, ikut mewujudkan kondisi negara yang lebih baik. Nah, sebagai siswa, apakah kalian bisa ikut serta rela berkorban demi bangsa dan negara? Tentunya bisa dong. Bentuk pengorbanan kalian yang dapat kalian lakukan dalam kaitannya dengan tugas kalian sebagai seorang pelajar dapat dilakukan dengan memilih untuk tetap belajar saat diajak bermain oleh teman-teman, meskipun sebenarnya ingin ikut bermain. Ini adalah salah satu bentuk pengorbanan kalian sebagai seorang pelajar. Lalu, kalian juga bisa menggantikan teman piket harian jika teman kalian berhalangan hadir. Selain itu, bisa juga kalian meminjamkan pulpen atau pensil kepada teman yang tidak membawa pulpen atau pensil tadi. Dan sikap rela berkorban juga dapat tercermin dari kerjasama membersihkan kelas. Lalu contoh nilai sila ketiga selanjutnya, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Seperti yang sudah kalian ketahui, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku budaya. Kita sebagai warga negara Indonesia yang mencintai negara Indonesia sudah sepatutnya menjaga pergaulan antar suku, bahasa daerah maupun budaya. Nah, kalian pasti sudah memahami ya nilai-nilai pada sila ketiga Pancasila.
Lalu, bagaimana nilai-nilai yang ada di sila keempat Pancasila? Sila keempat dilambangkan dengan simbol kepala banteng. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Adapun contoh perilaku yang sesuai dengan nilai sila keempat Pancasila diantaranya adalah 1. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Misalnya, merelakan tanah atau bangunan diambil pemerintah untuk kepentingan sarana jalan atau jembatan. Lalu, memberi tempat atau pertolongan bagi orang yang membutuhkan. Selain itu, dengan cara membayar pajak tepat waktu. Contoh nilai sila keempat yang lain yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, tidak memaksakan kehendak di sini bisa terjadi ketika kita sedang melakukan diskusi atau musyawarah. Sebaiknya pendapat kita disampaikan dengan sopan. Lalu contoh nilai sila keempat selanjutnya yaitu mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi semangat kekeluargaan. Demikian tadi adalah contoh nilai dari sila keempat Pancasila. Kalian sudah lebih paham kan? Nah, kalau sudah lebih paham, sekarang kita lanjutkan ke nilai pada sila kelima. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki simbol padi dan kapas. Adapun contoh perilaku yang sesuai dengan nilai sila kelima Pancasila diantaranya adalah 1. Menghindarkan diri dari sifat pemborosan. Kita juga harus bisa menghindarkan diri dari selalu bergaya hidup mewah dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. 2. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Hal ini sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, kita juga harus bisa mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Lalu tidak kalah penting pula untuk kita bisa menghormati hak orang lain. Dan tidak kalah penting pula kita menolong dan menghargai orang lain. Demikian tadi adalah contoh-contoh nilai sila kelima Pancasila. Selain memahami lebih dalam contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai sila di Pancasila, diharapkan kita semua dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, setelah
kita belajar tadi, tentunya anak-anak sudah memahami ya tentang apa itu Pancasila dan bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sekarang untuk menguji seberapa jauh pemahaman kalian, mari siapkan buku tulis dan alat tulis kalian. Kita akan mengukur seberapa jauh pemahamanku. Cermati tabel pada layar. Di dalam tabel ada 5 contoh perilaku atau sikap. Nah, tugas kalian adalah memasangkan perilaku tersebut sesuai dengan sila keberapa. Jika sudah ketemu pasangannya, kalian beri tanda centang pada kolom sila yang sesuai. Sudah siap? Silakan kalian bisa screenshot tampilan yang ada di layar untuk kamu kerjakan di buku masing-masing. Sudahkah kalian selesai mengerjakannya? Baik, yuk kita bahas bersama-sama. Sikap yang pertama yaitu gotong royong. Gotong royong adalah perilaku atau sikap yang sesuai dengan sila. Betul sekali, sesuai sila ketiga. 2. Rajin beribadah sesuai dengan sila Betul, sesuai dengan sila ke-1. 3. Melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab sesuai dengan sila ke-4. Betul sekali. Nomor 4. Tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin, termasuk pengamalan sila ke-2. 5. Memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum sesuai sila ke-5. Demikian tadi pembahasan perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Anak-anak, agar lebih menguasai dan lebih memahami lagi mengenai nilai-nilai Pancasila, maka Bu Guru beri tugas kalian kerjakan di rumah. Buatlah sebuah video pendek yang menunjukkan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kalian pilih salah satu nilai dalam salah satu sila pada Pancasila. Jangan lupa berilah pengantar dan alasan mengapa kamu memilih nilai tersebut. Jika sudah, kirimkan hasilnya ke Bu Guru ya. Nah, sebelum Bu Junjung akhiri, Bu Junjung punya pantun untuk kalian semua. Buah salak rasanya sepat, dimakannya di pinggir kali. Anak-anak tetap semangat agar sukses di hari nanti. Demikian, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.